Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Muhammad Hani dari jurusan Teknik Informatika Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan scaffolding pada cake PHP. Langsung saja ke materi. Cake PHP merupakan sebuah Rapid Development Framework yang gratis dan open source untuk PHP. Merupakan struktur fondasi bagi programmer untuk membuat aplikasi web. Tujuan utamanya adalah mempermudah programmer bekerja secara terstruktur dan cepat tanpa kehilangan fleksibilitas. Di sini Cake PHP merupakan framework yang sebenarnya memudahkan untuk kita atau programmer dalam membuat sebuah aplikasi dengan cepat. Cake PHP di sini membuat proses monoton dalam pengembangan aplikasi web. Tugas coding yang perlu diselesaikan yaitu logika aplikasi daripada membuat sesuatu yang baru. Setiap memulai proyek baru, Anda bisa meninjau unduhan Cake PHP dan mulai fokus kepada logik aplikasi yang telah dibangun. Kemudian Cake PHP memiliki tim pengembang, developer, dan komunitas yang aktif. Berikut ini adalah fitur yang dapat dinikmati apabila menggunakan Cake PHP. Di sini banyak sekali kan kelebihan dari Cake PHP itu sendiri. Dan yang akan saya bahas di sini tentang masalah scaffolding aplikasi yang urutan nomor 5. Bisa dibaca fitur-fiturnya, dan tapi saya tidak membahas seperti itu. Yang saya bahas hanya scaffoldingnya. Langsung praktek. Untuk membuat aplikasi ini kita terlebih dahulu membuat database-nya dalam phpMyAdmin. Kita membuat sebuah database baru, misalnya Cake PHP. Setelah kita buat PHP, kita di sini masukkan query-nya seperti ini. Karena untuk mempersingkat waktu, saya jadi copy paste saja. Di sini mungkin kalian tahu, di sini kita membuat 2 tabel dalam database Cake PHP. Yang pertama adalah tabel player. Tabel player terdiri dari 4 field. Yang pertama ID, first name, position, dan team ID. Yang kedua adalah tabel team. Tabel team terdiri dari ID dan nama. Di sini saya akan membuat aplikasi untuk menyimpan data pemain sepak bola dan timnya, seperti itu. Saya batasi hanya membuat create, read, update, delete-nya. Setelah kita tahu, kita buat database yang tadi, kita ke SQL-nya. Di sini kita copy paste yang tadi, tinggal go. Di sini setelah tercipta 2 tabel, yang pertama player dan team, seperti yang tadi query yang kita kopikan tadi. Kemudian setelah kita mempunyai database-nya, kita membuat file controller. File controller itu apa? File controller dalam Cake PHP itu untuk memasukkan logika-logika kita, atau .php-nya itu kita masukkan di sini. Perintah-perintah apa yang akan kita lakukan dalam aplikasinya terdapat dalam kontrol PHP ini. Langsung saja kita buat dalam PHP di Notepad aja. Nah, kita jelaskan di sini terdapat
kita membuat file PHP yang namanya player controller. Di sini kelasnya player controller, extend up controller di sini maksudnya, dan perintahnya scaffold. Scaffold itu kan saya yang jelaskan ini saya tentang fitur dari PHP itu sendiri, menciptakan aplikasi dengan cepat. Kita save di C, masuk ke exam, lihat tedok, kemudian ke PHP, up, kemudian controller. Nah, kita masukkan di sini. Nama filenya player controller.php. Setelah itu kita membuat juga buat timnya, buat menyimpan data timnya, yaitu tim controller. Kita copy paste lagi. Di sini namanya kita ganti menjadi Teams controller. Oke. Setelah kita membuat player controller dan Teams controller untuk logika itu, terus kita kemudian membuat modelnya. Model di sini untuk koneksi ke database dan relasi-relasi tentang table player dan tim. Di sini kita masukkan file ini, copy paste, kemudian kita save, simpennya. Karena ini untuk database, kita ada di model. Di model ini kita masukkan namanya player.php. Setelah itu kita membuat juga untuk timnya, untuk koneksi database dan relasi ini. Kita kopikan lagi tim.php. Selesai. Mari kita coba. Di sini untuk konfigurasi database kita bisa lihat di exam htdocs. Di PHP-nya sendiri kita untuk pengaturan koneksi database itu di konfigurasi di sini database.php. Kita lihat. Nah, di sini ini kita masukkan login untuk PHP-nya, PHP My Admin maksudnya. Kita karena di sini milik saya itu username-nya root dan password-nya kosong, saya tidak isi. Dan nama database kita dimasukkan di sini. Database, nama database kita yang tadi kita bikin adalah PHP. Setelah itu kita coba jalankan localhost. PHP. PHP ini tampilan indeksnya. Kalau kita membuat untuk yang kita tadi bikin adalah player dan tim kan. Tim dulu kita lihat teams. Di sini terdapat kesalahan yaitu nama variabel teams. Kita lihat.
di folder php app model player di controllernya. Oh, ini kita salah. Disinilah letak salahnya. Tadi kita harusnya ini bentuknya kan file PHP, tapi ini bentuknya tadi filenya bentuknya txt. Di sini kesalahannya. Tim controller.php udah. Kita lihat lagi Teams. Nah, udah. Ini jadi ternyata. Kita buat ini kita masukkan new team. Timnya misalnya Inter Milan. Submit. Masukkan lagi Real Madrid. Submit. Masukkan lagi Barcelona. Sudah. Setelah itu kita cari untuk playernya. Players. Di sini kita masukkan nama pemainnya, misalnya Ibrahimovic. Posisinya sebagai striker. Ini klubnya yang kita tadi masukin tim itu ternyata Inter Milan misalnya. Sudah. Player has been saved. Oh, tadi 2 kali. Nah, di sini kita lihat sudah jadi sebenarnya. Yang pertama kita bisa masukkan nama player dan bisa juga masukkan nama klubnya itu. Di sini untuk read sudah bisa. Kita lihat editnya. Misalnya kita edit nama ini menjadi Sandy Hakim. Ini Real Madrid. Kita lihat hasilnya. Sudah bisa ternyata, editnya sudah bisa. Mungkin kita mau tinggal read, update, delete, tinggal delete yang kita coba. Di sini kita delete Sandy Hakim, kita lihat. Sudah bisa. Kita lihat di database-nya apakah benar sudah masuk ke database. Sudah, ternyata ini Ibrahimovic dan striker posisinya penting nomornya 1. Cukup sekian mungkin tutorial dari saya, dikarenakan kurangnya kesempatan kita, mungkin lain waktu kita bisa teruskan lagi. Akhir kata, assalamualaikum.